Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nainda Senzabila Putri dengan NIM 2414070118 untuk memenuhi tugas UAS strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhamah SAG MPD. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pembelajaran kolaboratif. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran kolaboratif. Di mana strategi ini adalah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan peserta didik dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Di mana tujuan strategi pembelajaran kolaboratif ini adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan pemikiran bersama. Di mana strategi pembelajaran kolaboratif ini juga memfasilitasi abad ke-21 seperti pengembangan keterampilan seperti kreativitas dan komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari strategi pembelajaran kolaboratif, yaitu yang pertama melibatkan kerja kelompok. Yang kedua yaitu fokus pada pencapaian tujuan bersama. Di mana melibatkan kerja kelompok ini adalah di mana kelompok ini memiliki tujuan yang utama dari strategi pembelajaran kolaboratif ini. Selanjutnya fokus pada tujuan bersama, yaitu misalnya fokus pada tujuan bersama ini adalah di mana kita di dalam kelompok itu harus saling bekerja sama agar tujuan bisa tercapai dengan efektif. Tentunya di dalam strategi pembelajaran kolaboratif ini
ada kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut. Di mana yang pertama kelebihannya. Kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan kerja sama antar tim. Dimana kan di strategi kendaraan kolaboratif ini kita dalam kelompok itu meningkatkan kerjasama, tidak hanya meningkatkan misalnya satu pemahaman saja dari satu seseorang, di mana kita berdiskusi di dalam musyawarah tersebut. Selanjutnya yaitu agar siswa memahami lebih mendalam tentang materi di dalam diskusi. Di mana di sini kan siswa itu agar lebih paham di dalam diskusi kelompok. Misalkan kalau tidak dilakukan oleh guru kelompok, jadi misalnya satu pendapat berbeda, kemudian satu lagi berbeda, jadi di mana disitulah guru tersebut membuat kelompok agar siswa itu saling memberikan pendapat di dalam kelompok tersebut. Setelah ada kelebihan dari strategi pembelajaran kolaboratif, tentunya ada kekurangan dari strategi tersebut. Kekurangannya yang pertama yaitu risiko ketergantungan pada kelompok tertentu dan melakukan pengawasan melibatkan keterlibatan pada anggota tersebut, di mana kita akan mengawasi orang-orang yang terlibat dalam kelompok tersebut. Baik, selanjutnya yang ke-8 yaitu strategi pembelajaran berbasis teknologi. Di mana strategi pembelajaran berbasis teknologi ini adalah metode yang memanfaatkan alat dan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Di mana strategi pembelajaran teknologi ini relevan pada saat ini karena memberikan fleksibilitas, memungkinkan pembelajaran jarak jauh, serta dapat memberikan dengan menggunakan teknologi ini kita belajar secara interaktif. Di mana ciri-ciri dari strategi pembelajaran teknologi ini adalah memberikan akses yang fleksibel, karena di sini kan fleksibel karena murid bisa belajar di mana dan kapan saja. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, dan juga HP.
di mana di sini kan ciri-cirinya yang kedua itu memberikan kemanfaatan seperti komputer, laptop, dan HP, di mana kan di kita untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah, yaitu dengan cara kita memegang HP itu. Jadi teknologi ini sangat berguna dalam proses pembelajaran siswa. Dalam strategi pembelajaran berbasis teknologi ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Baik, yang pertama kita bahas yaitu kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis teknologi. Kelebihannya yang pertama yaitu menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif dan memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Tentunya ada kelebihan, tentunya pula ada kekurangan di dalam strategi pembelajaran berbasis teknologi ini. Itu kekurangannya yang pertama yaitu kekurangan dalam strategi pembelajaran berbasis teknologi ini adalah tentunya jika kita pembelajaran jarak jauh di dalam HP tersebut itu kan terkendala jaringan, karena jaringan itu kan tidak menentu, misalnya mati lampu mati lampu bisa jadi jaringan itu pun mati. Jadi kekurangan dalam strategi pembelajaran berbasis teknologi itu adalah terkendala jaringan. Selanjutnya terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Di mana strategi pembelajaran berbasis proyek itu adalah metode yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam membuat dan menyelesaikan materi yang relevan. Strategi pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerjasama, dan tanggung jawab. Di mana ciri-ciri dari strategi pembelajaran berbasis proyek ini adalah peserta didik memegang peran utama dalam proses pembelajaran, di mana mereka mengeksplorasi dan memberikan solusi. Di sini pendidik itu hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Di sini tentu dalam proses pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis proyek itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan aktif. Selanjutnya yaitu kekurangannya.
di mana kekurangannya itu adalah memerlukan waktu yang lebih lama. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.